Pemirsa yang berbahagia, di antara hal yang kita jumpai di bulan Ramadan, di tengah-tengah masyarakat kita dan di sekeliling kita, banyak orang yang meyakini, bahkan merayakan dan memperingati 17 Ramadan sebagai hari nuzulul Quran. Hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Berkaitan dengan kegiatan peringatan atau perayaan dan keyakinan 17 Ramadan sebagai hari pertama kali Al-Quran diturunkan, satu hal yang patut untuk kita kritisi dan patut untuk kita telaah ulang dari dua sisi historis, sisi sejarah, dan sisi syariat. Yang pertama berkaitan dengan sisi historis. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan Allah perjelas lagi di surat Al-Qadar bahasanya Al-Quran turun pertama kali di malam Al-Qadar. Al-Quran turun pertama kali pada Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Dan dalam hadis kita jumpai penjelasan gamblang dari Nabi SAW bahasanya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi tegaskan juga bahasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika demikian, maka anggapan dan praduga bahasanya Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, yang ini adalah 10 yang kedua, bukan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, adalah anggapan yang sangat-sangat bermasalah. Ditambah lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW ditanya tentang motivasi apa yang mendorong beliau untuk banyak berpuasa di hari Senin. Maka Nabi sampaikan bahasanya di hari Senin beliau dilahirkan, di hari Senin beliau pertama kali mendapatkan wahyu, dan di hari Senin itulah beliau pertama kali diangkat sebagai Nabi. Kemudian para ahli sejarah menghitung mundur kejadian di masa Nabi SAW, maka dijumpailah bahwasanya hari Senin bulan Ramadan tahun pertama kali Nabi SAW mendapatkan wahyu itu hari Seninnya 4 hari dengan tanggal ada 4 tanggal tentunya. Yang pertama adalah tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan Ramadan tahun itu. Itu berdasarkan perhitungan mundur para ahli sejarah. Jika kita cocokkan kepada apa yang Nabi sampaikan bahasanya beliau mendapatkan wahyu pertama kali pada hari Senin, dan Seninnya cuma tanggal ini saja, 7, 14, 21 dan 28. Maka 17 Ramadan sama sekali tidak masuk hitungan. Dan jika kita cocokkan dengan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar, maka tersisa 2 kemungkinan. Boleh jadi 21 Ramadan atau 28 Ramadan tahun itu. Maka dari bahasan ini kita lihat bahwasanya anggapan kalau Al-Quran turun pertama kali pada 17 Ramadan adalah satu anggapan yang salah kaprah. Bahasa halus untuk mengatakan satu pemahaman yang salah. Pemirsa yang berbahagia, kemudian anggap saja 17 Ramadan adalah hari pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah dengan seandainya ini benar, apakah cukup hal ini sebagai alasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati hari ini?
dengan boleh jadi mengadakan ceramah atau semacam itu, atau bahkan perayaan yang mewah. Tentu jawabannya tentang cara dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti apa yang Nabi tuntunkan dan apa yang Nabi ajarkan. Dan realita menunjukkan selama hidupnya Nabi tidak pernah memperingati nuzulul Quran, demikian juga para sahabatnya pun tidak mengenal kegiatan tahunan yang bernama nuzulul Quran. Oleh karena itu memperingati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran, hari pertama kali Al-Quran diturunkan, satu hal yang sangat bermasalah dari timbangan syariat. Maka bisa kita simpulkan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran adalah satu hal yang bermasalah, baik dari sisi historis ataupun dari sisi timbangan syariat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.